Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan dan langkah kami, Bapa yang hidup di dalam Kristus Yesus, Bapa yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa ada bagi kehidupan umat manusia yang diterangi hati dan jiwanya dengan Roh Kudus untuk memahami segala sesuatu, baik bumi yang sekarang maupun yang akan datang. Karena kami berada di zaman sekarang, maka patutlah kami selalu bersyukur masih diberi kehidupan di muka bumi ini untuk menyelaraskan segala keadaan kami, di mana kami tetap percaya bahwa Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, dan yang menciptakan kami juga selalu ada bagi kami, setiap manusia yang mengerti memahami akan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Karena itu Tuhan, panggillah setiap umat manusia untuk mengenal Engkau, baik mereka yang masih menolak Engkau, baik mereka yang belum mengerti kasih-Mu di dalam pengorbanan-Mu, baik mereka yang belum mengerti akan kasih Tuhan untuk karyanya di dalam kehidupan kami, baik orang-orang di mana-mana saja berada. Karena kabar baik yang diberitakan kepada semua umat manusia adalah bagi semua orang. Karena kasih Tuhan masih memberkati semua orang, masih menginginkan setiap orang dalam kehidupan ini untuk tetap hidup dalam kebaikan, kedamaian, cinta kasih. Karena yang diinginkan Tuhan hanya satu dari umat manusia. Janganlah saling melakukan keburukan, kejahatan, tetapi saling mengasihi dan tetap berbuat baik untuk kehidupan yang akan datang. Karena Yesus Kristus adalah contoh bagi kita semua yang paling kita bisa teladani. Dia adalah pembuat berita yang agung dan mulia bagi kita, karena Dia menyatakan kasih Bapa kepada kita, dan melalui Dia juga Bapa memberikan kita pengampunan. Karena Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Karena itu berbahagialah setiap orang yang memiliki kasih di dalam Kristus Yesus dan kepada sesama manusia. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak umat manusia di seluruh muka bumi ini. Amin. Bilangan 11, pembacaan kitab kita pada siang hari ini menjelang sore ini terambil dari Bilangan 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop pemberontakan Miriam dan Harun yang berbunyi demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari?
Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita yang dipilih Tuhan untuk melayani, untuk sebagai utusan Tuhan, pemberi peringatan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, menegur, dan juga untuk membuat orang berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Karena Tuhan itu akan memilih bukan sembarang orang, tetapi orang-orang yang lembut hatinya dan juga yang jujur dan mau melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dipilih. Dan juga tidak menentang ataupun berbicara dengan lantangnya untuk menantang Tuhan. Jadi zaman sekarang hati-hati saudara, banyak sekali orang-orang yang menentang Tuhan di mana-mana. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang lemah lembut hati, orang yang bersabar, kita harus tetap setia dan juga tahan dengan segala penderitaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara hidupnya dalam kekudusan dan juga saling mengasihi. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya atas kasih karunia-Mu. Engkau bisa memperlihatkan diri dalam berbagai rupa, baik tiang awan, tiang api, dan juga angin, bahkan badai di mana-mana. Karena Engkau meliputi segala sesuatu, Engkau adalah kekuasaan yang sepenuhnya bagi bumi ini, bagi seluruh alam yang Kau ciptakan. Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Great to the Lord Jesus, great to the Father in heaven, great to the Holy Spirit, amin. Selamat siang, God bless you all. Semoga kasih karunia Allah Bapa selalu melingkupi kita, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih karunia Yesus Kristus bagi kita semua. God bless you all, amin.